ataupun kakek-kakek ya, yang wujudnya itu pakai selempang serba putih. Dan waktu itu beliau mengucapkan itu suaranya itu si ombak itu menderu dengan kencang ya, kayak kencang si ombak kayak kencang gitu. Perempuan cantik, kayaknya itu ratu ya, terus kelebatan di depan itu kayak ada yang selendang itu terbang. Assalamualaikum sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Salam sejahtera, salam silaturahmi, salam tapakuruhun untuk para sahabat semua dimanapun berada, di barat, utara, selatan, dan timur. Salam silaturahmi untuk semua, salam keberkahan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di sini saya akan berbagi pengalaman, dan pengalaman itu saya masih berada di daerah Bogor, dan dalam salah satu malam, dalam mungkin ya tirakat ataupun wirid saya, ataupun ya mungkin itu antara iya dan tidak, saya mengalami suatu kejadian yang di luar nalar akal saya sendiri. Waktu itu saya ditemui oleh salah satu kesepuhan ataupun kakek-kakek ya, yang wujudnya itu pakai selempang serba putih. Dan waktu itu beliau mengucapkan salam, dan saya pun menjawabnya dengan salam juga. Dan mungkin singkat ceritanya, saya itu dibawa ke salah satu tempat, yang mana itu tempat tersebut itu belum pernah saya singgahi ya, yang mana itu di laut itu kira-kira dari arah jalan ke sini ya, agak jauh dari jalan itu ada suatu bukit, dan dari satu bukit itu ada suatu patilasan, dan di halang jalan itu ada, seberangnya itu ada patilasan lagi. Dan dari situ saya diajak ke sana jalan-jalan. Nah gitu, saya diajak naik ke atas bukit tersebut, dan saya waktu itu suruh diam di suatu tempat tersebut, saya itu melihat suatu sinar hijau ya dari daerah tersebut. Itu kalau nggak salah itu patilasan atau gunung Tangkil kalau nggak salah ya, itu patilasannya Sunan Muria. Dan kalau sebelah sini patilasannya itu saya lupa lagi seberangnya. Dan dalam waktu itu saya ingat itu ada sinar dari arah tersebut ke arah laut, tapi saya lihat posisinya itu posisi dekat laut itu ada semacam gedung ya, yang menyerupai itu hotel. Dan udah begitu langsung saya kayak sadar ya, jap gitu kan, sinar itu hilang di hotel tersebut. Dan ingat-ingat itu waktu itu saya posisi ada di ruangan
ya mungkin itu ruangan pusaka ya, antara tidur dan enggak, tapi posisi saya itu lagi posisi kayak begini ya, duduk bersila begini. Saya heran bertanya, apa ini mimpi atau gimana? Ya mungkin kayak mimpi atau enggak, tapi suatu kenyataan yang mungkin saya alami. Dari situ saya timbul penasaran, ini daerah mana sebetulnya, dan di hotel tersebut itu hotel apa dan ada apa. Mungkin saya dari situ timbul penasaran, dan mungkin secara singkatnya saya tanya ke sana sini itu katanya ada di daerah Pelabuhan Ratu, dan itu hotelnya Hotel Samudra Beach katanya. Nah emang itu ada suatu ruangan yang dirahasiakan, dan itu pun harus ya mungkin dulu ya harus ada petunjuk yang diperbolehkan masuk ke sana. Untuk saat ini nggak tahu ya apa harus berdasarkan petunjuk atau enggak, saya pun tidak tahu. Tapi waktu itu tahun yang ya mungkin saya juga masih ini ya, masih apa usianya lupa lagi usia berapa tahun waktu itu. Usia kalau nggak salah ini 25 tahun ke bawah lah. Secara singkatnya yang mungkin saya datang ke hotel tersebut dengan segala apa perizinan atau gimana ya, sehingga saya diperbolehkan masuk ke hotel tersebut, yaitu ada suatu ruangan itu namanya kalau nggak salah nomornya itu 308 kalau nggak salah. Yaitu saya masuk ke ruangan tersebut, saya tirakat sesuai aturan yang harus dijalankan sesuai dengan yang di itu kuncen ya gitu ya, juru kunci di sana aturannya harus saya jalankan, ini dan itunya, dan persiapan pun udah saya sediakan, dan saya langsung tirakat ya di situ sesuai aturan yang harus dijalankan. Dan di sini posisinya kan ada lukisan, terus ini ada baju-bajunya sebelah sini, terus sebelah sininya ada ranjang, dan ranjangnya ini harus ditaburi dengan bunga melati. Saya tirakat, saya jalankan itu dikir. Gak lama kemudian itu dari saya lihat itu suaranya itu si ombak itu menderu dengan kencang ya, kayak kencang si ombak kayak kencang begitu lah, gede banget gitu, seolah-olah ruangannya itu seolah-olah guncang kayak gempa gitu ya, ini makan lah, jadi kayak gempa gitu. Udah gitu angin hilang, ada suara, coba kamu katanya naik ke ranjang dan colong rebahan di sana. Udah saya naik ke atas ranjang dan rebahan di situ. Ya secara tidak sadar saya itu ketiduran ya, jadi ngantuk berat gitu kan. Tapi ya tadi yang saya katakan sebelumnya itu ditaburi dulu dengan bunga melati ya, itu udah gitu saya tidur kayak nyata atau enggak ini ya, tapi emang jelas kelihatan begitu saya ini si ranjangnya itu bergoyang, terus kelebatan di depan itu kayak ada yang selendang hijau itu terbang gitu. Terus si ruangannya itu kayak banyak cahaya yang keluar di ruangan tersebut, itu banyak cahaya itu hijau biru terus gimana gemerlap lah, itu banyak cahaya yang keluar di ruangan tersebut, sehingga tidak sadar saya itu kayak ketiduran ya, antara tidur dan enggak ya. Saya itu seolah-olah dibawa ke suatu tempat, tapi itu tempat tersebut itu
kayak kerajaan, kayak keraton, tapi di situ kebanyakan itu cewek semua, putri semua yang emang cantik-cantik, hijau, terus bajunya juga serba hijau, jadi ada pokoknya didominasi dengan warna hijau semua. Hijaunya kayak gajah dari hijau begini ya, hijaunya kalau nggak salah nih. Mohon maaf kalau salah, tapi yang saya ingat itu kalau ingat itu hijaunya kayak ini, sehingga saya dikasih waktu itu sama beliau itu ya perempuan cantik, kayaknya itu ratu ya. Udah gitu saya dikasih air dengan beliau, saya suruh ini lagi, mundur lagi, udah mundur, udah ingat saya ada lagi di pembaringan yang di ruangan 308 tersebut. Dan begitu ya mungkin saya dianjangkan ya, atau bukan dianjangkan, kalau bahasa Indonesianya itu ya mungkin dibawa ke alam lain, mungkin alamnya para makhluk gaib ya gitu. Dan saya berpikir di situ ya mungkin saya tidak akan saya diterima atau gimana, tapi niat saya itu dengan adanya masuk ke ruangan tersebut ini ya 308 ingin tahu dengan petunjuk yang saya alami sebelumnya. Itu ada sinar dari Gunung Tangkil ke dari bukit yang sebelah, itu lupa lagi namanya, bukit apa ya, itu ada karamat katanya. Itu kan cadas, itu Karanghawu ada semacam bukit itu, di sana ada keramat, terus di sebelahnya Gunung Tangkil. Dari situ kan saya lihat sinar hijau ke Hotel Samudra, dan dari situ saya ingin tahu ke ruangan tersebut, hotel yaitu 308, sehingga tadi yang saya paparkan, yang saya jelaskan, yang mungkin saya sampaikan di ruangan tersebut 308 saya alami seperti tadi yang saya mungkin sampaikan. Hal itulah yang saya alami, dan mungkin nyatanya itu dari hasil saya alami di ruangan tersebut ya mungkin salah satunya saya bisa memetik hikmah, dan mungkin sampai saat ini saya pun alhamdulillah hikmah dan manfaatnya saya terasa, yaitu saya dikasih suatu amalan ya, dan sampai saat ini selalu saya dawamkan ya. Mungkin itu syariat yang saya dapati, dan mungkin hakikatnya untuk bisa lebih lagi mengenal sama Sang Pencipta, yaitu ya mudah-mudahan dengan adanya pengalaman demi pengalaman yang saya alami, mungkin salah satunya itu masuk ke ruangan Hotel Samudra Beach 308, saya bertemu dengan seseorang, dan diantaranya saya tirakat ke suatu tempat pun, kemanapun saya singgahi ya mungkin saya ingin selalu mendapatkan, yaitu semata-mata saya mengharapkan ridho dari Yang Maha Kuasa, dan saya ingin ya mungkin mengerti hikmah yaitu hikmah kebaikan yang ingin selalu saya dapati. Ya mungkin secara pribadi ingin ya mungkin saya bisa saya jalankan secara pribadi ya, umumnya mungkin bisa saya terapkan yang baiknya untuk keluarga, dan mungkin secara umumnya lagi untuk para sahabat semua. Ya mungkin itulah yang saya alami di salah satu tempat, yaitu Hotel Samudra Beach 308 di daerah Pelabuhan Ratu. Mungkin itulah yang sementara bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.